Pernah ngerasa bingung nggak? Kenapa gaya kepemimpinan Anda manjur banget buat satu orang, tapi kok buat yang lain malah gagal total? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bongkar teka-teki kepemimpinan ini dan ngasih Anda sebuah toolkit praktis yang bisa langsung dipakai. Coba kita bayangin dua skenario yang sering banget terjadi. Di satu sisi ada David, seorang insinyur senior yang udah jago banget. Tapi begitu dapat manajer baru yang suka ngatur detail kecil-kecil, malah jadi mogok kerja, semangatnya hilang. Di sisi lain ada Emma, desainer grafis yang super kreatif. Tapi pas dikasih kebebasan penuh buat mimpin proyek, dia malah jadi freeze, bingung harus mulai dari mana. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya coba? Di micromanage salah, dikasih kebebasan penuh, salah juga. Ini dilema klasik para leader kan? Nah, jawabannya itu dia, inti dari semua yang mau kita bedah hari ini. Oke, mari kita mulai bedah. Seringnya kegagalan dalam memimpin itu bukan karena niatnya jelek loh, tapi lebih karena mismatch. Ada ketidakcocokan antara gaya Anda sebagai pemimpin dan apa yang sebenarnya tim Anda butuhkan untuk tugas spesifik itu di momen spesifik itu juga. Konsep kuncinya di sini namanya tingkat kesiapan. Ini penting ya, ini bukan soal umur, bukan soal senioritas atau kepribadian. Ini murni soal seberapa siap seseorang buat ngerjain satu tugas tertentu. Nah, ngukurnya pakai dua hal. Pertama, kompetensi. Gampangnya, bisa nggak dia ngerjainnya? Kedua, komitmen. Gabungan antara motivasi dan rasa percaya diri. Pertanyaannya, mau nggak dia ngerjainnya? Oke, tingkat pertama kita sebut R1. Bayangin aja anak baru atau orang yang dapat tugas yang benar-benar asing buat dia. Kompetensinya rendah alias belum bisa, kepercayaan dirinya juga rendah alias ragu-ragu. Orang kayak gini butuh apa? Ya arahan yang super jelas step by step. Jangan dilepas, bisa-bisa malah overwhelmed. Nah, abis itu ada R2. Ini tipe pemula yang semangat 45. Kemampuannya sih masih rendah ya, masih sering salah-salah. Tapi komitmen dan semangatnya, wah tinggi banget, menggebu-gebu. Yang seru di sini tuh gapnya. PD-nya udah selangit, tapi skillnya belum nyampe. Jadi mereka butuh dibimbing, tapi jangan sampai semangatnya malah jadi padam. Lanjut, R3. Nah, ini nih yang paling sering salah diinterpretasiin sama leader. Orang di level ini tuh sebenarnya bisa, skillnya ada, kompeten, tapi PD-nya lagi turun, lagi goyah. Ini emak banget kan? Dia ragu sama dirinya sendiri, butuh diyakinin, takut banget bikin salah. Jadi ingat ya, ini masalah confidence, bukan masalah kompetens. Dan akhirnya, R4, si superstar. Ini orang yang udah jago, mandiri, proaktif. Kompetensinya tinggi, PD-nya juga tinggi. Ini David di cerita kita tadi. Orang kayak gini nggak perlu diatur-atur detailnya. Mereka cuma butuh satu hal, kepercayaan dan ruang buat berkarya. Oke, sekarang kita udah bisa mendiagnosis nih. Ada R1, R2, R3, R4. Terus, apa yang harus kita lakuin sebagai leader? Nah, sekarang kita butuh toolkitnya. Alat yang pas buat masing-masing situasi. Yuk kita lihat 4 gaya kepemimpinan yang jadi pasangannya. Dan ini dia, cheat sheet-nya. Ini rangkuman dari semuanya. Gampang kan lihatnya? Kalau ketemu R1 yang belum bisa dan belum pede, gaya kita harus S1, mengarahkan. Kasih instruksi yang jelas. Kalau ketemu R2 yang semangat tapi belum bisa, gaya kita S2, melatih. Jelaskan kenapanya, kasih semangat. Buat R3 yang udah bisa tapi ragu-ragu, gaya kita S3, mendukung. Bangun lagi PD-nya, libatkan mereka. Dan buat si jagoan R4, gaya kita S4, mendelegasikan. Udah, percaya aja, kasih tanggung jawab penuh, dan jangan ganggu. Simple, tapi kuat banget kerangka ini. Teori doang gak cukup kan? Yuk kita lihat gimana cara kerjanya di dunia nyata. Kita balik lagi ke kasusnya David dan Emma. Kita lihat gimana kerangka ini bisa jadi kunci buat momen aha mereka. Ingat David kan? Insinyur senior kita. Di luar dia mungkin kelihatan diam aja, tapi di dalam hatinya, dia mikir, ini manajer gak percaya sama gue ya? Padahal manajernya, Rina, niatnya baik banget, pengen semuanya sukses. Tapi tanpa sadar, yang dia kirim itu sinyal ketidakpercayaan. Dan itu, pembunuh motivasi paling ampuh. Diagnosisnya jelas banget. Ini kasus R4 klasik, yang dikasih perlakuan S1 alias diarahkan. Seorang ahli kalau di micromanage kayak anak baru, ya jelas rasa kepemilikan dan inisiatifnya langsung mati. Solusinya gampang, si manajer tinggal ganti gaya ke S4, delegasi.
Percaya, kasih kerjanya, terus minggir, biarin dia terbang. Sekarang kita ke Emma. Dia ini R3 banget, skillnya ada tapi lagi nggak pede. Manajernya pria, pakai gaya S4, delegasi. Niatnya sih biar Emma merasa diberdayakan, dikasih kebebasan. Tapi apa yang terjadi? Malah jadi bumerang. Pendekatan lepas tangan ini malah bikin Emma ngerasa sendirian dan akhirnya freeze karena tekanan. Terus, apa yang pria lakuin? Dia pinter. Dia langsung ganti gaya ke S3, mendukung. Dia nggak lagi cuma nyerahin tugas, tapi dia mulai ikut serta. Bukan ngasih jawaban ya, tapi jadi teman brainstorming, jadi cheerleader, dan ngerayain setiap kemajuan kecil bareng-bareng. Dan pergeseran kecil ini, dampaknya besar banget. Ini yang ngebuka kunci potensi Emma. Dari yang ragu-ragu, jadi bisa memimpin. Nah, ada satu hal lagi yang super penting buat diingat. Level kesiapan itu nggak permanen. Bisa berubah-ubah tergantung tugasnya. Contoh, ada Natalie, analis bintang. Biasanya dia R4 terus. Tapi, pas kantor masang software baru, tiba-tiba buat tugas pakai software itu, dia jadi R2. Semangat pengen belajar, tapi jelas belum bisa. Manajernya jeli, dia langsung ganti gaya dari S4 ke S2, melatih. Diajarin, dibimbing, dan hasilnya, Natalie cepet banget muasain dan balik lagi jadi superstar. Cerita anak magang bernama Liam ini nunjukin seluruh perjalanannya dengan sempurna. Manajernya, Vanessa, itu leader yang jago banget. Pas Liam baru masuk, masih R1, Vanessa pakai gaya S1, mengarahkan. Begitu Liam mulai semangat tapi masih banyak salah, R2, Vanessa ganti ke S2, melatih. Pas Liam udah bisa tapi kadang masih ragu, R3, Vanessa jadi S3, mendukung. Sampai akhirnya di bulan terakhir, Liam udah jadi R4, dan Vanessa pun pakai gaya S4, mendelegasikan. Hasilnya, Liam masuk sebagai anak magang, keluar sebagai calon leader masa depan. Oke, gimana caranya biar semua ini gampang kita ingat dan pakai sehari-hari? Anggap aja ini buku panduan simple buat Anda. Ini dia alat paling praktisnya. Cuma butuh 2 pertanyaan. Setiap kali mau kasih tugas ke tim, berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Pertama, bisa nggak dia ngerjain ini? Ini buat ngecek kompetensinya. Kedua, mau nggak dia ngerjain ini? Ini buat ngecek komitmen sama PD-nya. Jawaban dari 2 pertanyaan ini udah langsung ngasih tahu Anda harus pakai gaya yang mana. Simple kan? Dan semua ini bisa dirangkum dalam satu kalimat keren ini. Menjadi leader yang fair itu bukan berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama persis. Justru sebaliknya. Jadi leader yang hebat itu artinya kita bisa ngasih perlakuan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing-masing orang di situasi yang berbeda-beda supaya mereka bisa sukses. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh pikirin tim Anda sekarang. Setelah dengerin semua ini, kira-kira siapa di tim Anda yang sebenarnya butuh lebih banyak arahan? Siapa yang butuh lebih banyak dukungan dan didengarin? Dan siapa yang sebenarnya cuma perlu Anda percaya dan kasih ruang? Intinya, siapa di tim Anda yang besok butuh versi Anda yang berbeda? Konten ini dibuat oleh Edna Aurelia untuk Simpulku.